Halo Sobat MCC, selamat datang kembali di AMCC Bersuara. Power on, let's break it down. Nah, nggak kerasa banget ya, episode perdana kemarin kita sudah membahas soal AI, dan yang tentunya juga penting banget untuk kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, nge-share dan kasih feedback. Nah, kalau kemarin kita membahas soal AI, hal yang perlu untuk kita bahas sesuai dengan perkembangan zaman kita pada saat ini gitu ya, nggak kalah penting buat kita semua. Dan topik hari ini kita akan membahas topik yang juga penting untuk kita dan bikin was-was juga. Nah, itu cyber security. Nah, kita bakal kupas tuntas mulai dari artinya. Kita akan membahas soal bagaimana ancaman-ancaman yang ada yang di sana gitu, sampai tips biar kita nggak jadi korban serangan digital seperti itu. Dan yang pasti kita hari ini sudah kedatangan narasumber kita yang kece abis. Nah, dari Sivestigator dan juga seorang cyber security enthusiast. Seperti itu. Kita sapa dulu ya. Halo Kak. Halo. Boleh kenalin diri dulu dong ke teman-teman di sana, Sobat MCC. Oke, halo Sobat AMCC. Perkenalkan, nama aku Citra dan aku dari Sivestigators. Dimana mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi Sivestigators ini merupakan komunitas yang terbentuk dari inisiatif untuk memberdayakan perempuan di area cyber security, khususnya adalah untuk investigative journalism gitu. Dan karena kita sekarang ini juga punya programnya Demi Perempuan Berdaya Siber. Jadi sesuai nih dengan apa yang kita bahas, karena kita punya misi untuk menyuarakan literasi keamanan digital bagi masyarakat luas gitu kan. Oke, itu kan tadi Kak Citra ngasih tahu latar belakang Sivestigator. Kalau Kak Citra sendiri? Kalau aku sebetulnya bisa dibilang ya memang cyber security enthusiast, tapi jujur untuk saat ini aku fokusnya itu lebih ke OSINT atau Open Source Intelligence dan Digital Forensic Investigation gitu sih. Oke Kak Citra, terima kasih sudah datang hari ini dan mau nanti kita akan berbincang-bincang gitu ya tentang beberapa topik. Nah, topik pertama itu kita akan membahas tentang cyber security secara basic. Karena di luar sana mungkin ada banyak teman-teman yang belum tahu nih sebenarnya apa sih hal ini gitu. Nah, cyber security sebenarnya bisa dijelasin sesimpel apa nih kalau untuk teman-teman yang masih awam gitu. Oke, sebetulnya ya cyber security itu kita bisa umpamakan kayak satpam deh Kak. Satpam di dunia digital gitu ya. Tujuannya kalau di dunia digital berarti yang dilindungi adalah kayak data, kemudian sistem dan lain-lain yang memang ada di dunia digital gitu. Tapi sebetulnya ya tujuannya ya seperti satpam gitu. Seperti satpam pada umumnya ya kita melindungi atau menjaga gitu ya, menjaga dari sisi keamanannya. Gampang banget sih memang kalau dilihat ya seperti itu. Tapi memang di dalamnya itu banyak lagi role-role yang ada di dalam dunia keamanan siber itu sendiri sih. Oke, berarti simpelnya Kak Citra ngasih kita pemahaman bahwa satpam tapi basisnya digital. Betul. Gitu ya Kak Citra. Oke, simpel banget dan bisa dimengerti gitu ya. Oke Kak, dan kenapa sih sebenarnya topik dari cyber security di era digital sekarang itu bahkan buat orang yang merasa bukan orang IT gitu, bukan orang-orang dengan background IT itu penting kayak gitu? Sebetulnya ya ini memang bukan cuma tanggung jawab orang IT sih Kak, karena kita siapa sih yang udah nggak pakai internet gitu, nggak ada ya kayaknya ya. Semua orang juga sudah pakai sosial media gitu. Maka dari itu sebetulnya untuk paham tentang keamanan digital atau cyber security ini nih butuh oleh banyak orang gitu, karena ini bukan menjadi tanggung jawab orang IT lagi gitu, karena semua orang sudah menggunakan internet, sudah berdigitalisasi gitu kan, sehingga ini juga ada kemungkinan untuk orang-orang yang non IT itu mendapatkan serangan digital seperti serangan cyber attack gitu ya maksudnya. Itu kan mungkin aja menyerang orang-orang yang non IT. Maka dari itu justru ya lebih banyak orang-orang non IT itu yang justru terkena serangan siber ini, karena mereka terkadang punya awareness yang kurang gitu, awareness yang kurang, dan
terkadang justru banyak menyepelekan. Maka dari itu kita punya misi untuk melaksanakan literasi keamanan digital ini untuk semua orang gitu, bukan hanya untuk orang IT gitu sih Kak. Oke. Apalagi ya di saat-saat sekarang ini dengan era masifnya perkembangan zaman yang semua juga harus melalui digital ya. Mulai dari payment, kita kalau mau beli apa-apa juga sudah bisa dari digital. Kemudian untuk hiburan-hiburan juga kita sudah banyaknya lewat digital gitu kan ya, yang lebih asik, lebih enak gitu ya. Kita bisa sambil rebahan gitu, kita bisa akses melalui media sosial gitu kan. Semuanya sudah digital, jadi ya itu pastinya sangat penting di era-era sekarang ini. Apalagi tadi aku dengar ternyata yang sebelumnya bahas AI ya. Betul. Nah itu juga ada sih beberapa yang serangan cyber attack itu yang muncul dari AI. Salah satunya adalah deepfakes gitu. Wow. Dimana dia berupa penyalahgunaan AI yang jadi ada muka kita dimasukkan ke video atau sebuah foto gitu, sehingga itu menjadi manipulasi Oke, foto berarti gitu sih. bisa dengan muka kita, bisa aja diedit dengan video-video yang tidak senonoh gitu ya Kak Iya Citra, betul ya? banget, itu deepfakes itu lumayan banyak sekarang dan Oke. gawat banget sih. Berarti itu memang nggak aman ya untuk kita semua ya. Dan itu tadi kenapa cyber security itu penting untuk dibahas Penting, hari iya, ini. penting banget. Kak Citra, ada nggak sih contoh ancaman cyber yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari? Tadi contohnya yang tadi ya, yang tadi penggunaan AI yang disalahgunakan. Selain itu ada lagi nggak Kak Citra? Ada banyak banget ya sebetulnya yang kadang kita sadar kita memang terkena, dan kadang kita juga nggak sadar gitu Kak. Sebetulnya banyak banget. Salah satunya ya mungkin masyarakat juga tuh sudah familiar gitu dengan, Kakak tahu undangan pernikahan yang biasanya dikirim melalui WhatsApp, belakangnya ada .apk. Itu biasanya filenya kan seharusnya undangan pernikahan itu PDF atau gambar gitu ya, itu dibalut dengan ternyata dia dalam ekstensinya adalah .apk gitu, merupakan aplikasi yang dimana kalau kita download itu akan langsung masuk malware-nya. Itu sebetulnya itu bukan undangan, tapi itu adalah malware yang dibungkus dengan Tipuan. iya, dengan tipuan, dimana kalau undangan pernikahan tuh kan jadi orang kayaknya harus dibuka nih gitu kan. Akhirnya orang buka, akhirnya malware itu akan masuk tuh ke device kita. Dan itu banyak kasusnya yang dia bisa take over HP kita secara full yang benar-benar HP kita bisa diapain aja deh sama Dikontrol si pelaku. sama si pelaku ya. Betul. Dan gak cuma itu ya, sebetulnya masih banyak lagi yang kayak phishing dan juga social engineering. Itu juga banyak sih di masyarakat, sering banget lah, itu udah familiar banget Kak. Oke Kak, berarti tadi yang kayak undangan palsu itu tuh bisa pencurian data dari situ tadi? Bisa pencurian data, iya. Kemudian bisa sebetulnya kalau kita ngomongin semuanya tentang data sih ya. Cuma nggak hanya itu sih, karena take over full itu dia bisa buka ke SMS. Kadang kan kalau OTP itu masuknya ke SMS ya. Nah, mereka bisa ngambil tuh OTP dari sana. Oh iya. Ya, dan Oh, wow. dia juga bisa, yang ngeri lagi nih, dia bisa akses kamera. Ngeri Secara- banget. tanpa kita sadari. Jadi kadang nggak ada tanda-tandanya di HP kita gitu. Kalau kita lagi buka kamera atau apa, tapi dia bisa ngakses kamera depan belakang. Dan bisa juga mikrofon. Walaupun kita nggak nyalain mikrofon nih, tapi dia bisa otomatis ngedengerin apa aja sih suara di sekitar HP kita itu. Itu Lumayan banget ya. serem. Jadi Kak Citra, hal yang kayak tadi yang penipuan gitu-gitu kan, aku tuh lumayan khawatir dengan orang-orang yang sama sekali tidak punya akses untuk tahu informasi ini, seperti orang-orang di kampung, orang-orang tua gitu. Karena kan tidak semua tempat, kita tahu di Indonesia juga nggak semua tempat bisa akses internet, tapi mereka bisa akses sinyal untuk berkomunikasi dengan anaknya yang rantau dan lain sebagainya. Itu kalau kena ke orang tua itu bahaya banget, apalagi mereka nggak tahu. Betul. Itu pasti mereka open dari tadi undangan pernikahan, excited nih buka, ternyata penipuan. Itu kan sama sekali nggak
dapat ini ya, dapat edukasi gitu. Jadi bahaya banget seperti itu ya. Bahaya banget sih. Bahaya banget. Jadi bisa data dicuri dan lain sebagainya tadi Iya. itu. Oke. Jadi Kak Citra, tadi kita udah bahas tentang apa aja yang sering kita temui gitu kan, ancaman siber di kehidupan sehari-hari yang sangat-sangat bahaya untuk semua orang seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal ancaman dan fakta lapangannya. Tadi kita sudah dilatar belakangi dengan Kak Citra bilang contoh-contohnya, tapi kita mau bahas ancaman dan fakta lapangannya lebih lanjut. Nah, kira-kira bentuk serangan cyber paling umum di Indonesia itu apa aja? Kalau selain yang tadi ya, malware yang dibalut dengan undangan pernikahan atau undangan apapun itu juga ada phishing ya. Phishing itu biasanya bentuknya adalah link yang menyerupai asli. Jadi biasanya dia membuat seolah ini link dari situs resmi gitu. Yang dimana kalau kita pencet itu akan masuk ke situs yang sudah diatur jebakannya oleh si pelaku supaya kita memasukkan data bisa seperti username dan password, kemudian sampai PIN juga itu juga bisa sih Kak. Bahaya banget, bisa akses PIN dari si korban itu. Sebetulnya bukan mereka yang mengakses, tapi kita yang memberikan secara sukarela. Karena jadi di situ mereka memberikan tampilan seperti situs asli atau resminya gitu. Nah, kalau kita masukin tuh di situ kayak username dan password atau mungkin PIN, ya akan terekam oleh si pelaku ini. Jadi mereka akan tinggal login aja gitu dengan password yang sudah ada. Karena gampang banget ya gitu. Karena kita memberi akses tapi ternyata kita juga nggak tahu, tapi ternyata bahwa itu adalah akses yang menuju pintu yang bisa membuat ya pintu jebakan itu ya. Tapi nggak hanya itu ya sebenarnya, karena di Indonesia ini juga banyak kebocoran data. Jadi itu kadang dimanfaatkan tuh oleh pelaku untuk kalau ada kebocoran data nih, misalnya kayak nomor HP. Akhirnya si pelaku ini coba nelpon tuh atau kirim pesan ke korban ini yang nomornya bocor, dan kemudian dicari lagi kebocorannya tuh ada apa aja. Kalau sampai dia dapat nama dan lain-lainnya yang datanya seperti alamat, kemudian data-data keluarga, itu kan parah banget ya. Sehingga nanti di sana si pelaku ini bisa melakukan ancaman, atau mungkin dia bisa berpura-pura menjadi pihak yang seperti resmi mungkin dari bank. Karena kan biasanya mereka tinggal ngomong ini dengan saudara, misal saudara Citra dengan nama ibu kandung siapa gitu kan. Kita jadi terbangun tuh rasa trustnya ya, rasa percaya, oh iya nih bener, dia tahu data kita, dan mungkin aja ini memang situs resmi gitu loh. Padahal itu adalah jebakan. Makanya di situ memang yang dimainkan adalah social engineering-nya. Yang dimainkan adalah psikologis dari korbannya itu sendiri sih Kak. Jadi kalau saya mendengar apa yang Kak Citra bilang tadi, berarti orang-orang yang menjadi pelaku ini memang orang-orang yang sangat udah lihai dalam bidang tersebut. Betul sih, memang justru memang kadang mereka tuh kreatif banget gitu cara-caranya. Oke Kak Citra, nah sebenarnya seberapa besar sih resiko serangan ini tuh untuk individu maupun misalnya orang-orang yang bisa mengakses itu bahkan ke perusahaan seperti itu? Oke, sebetulnya ya kalau untuk individu tuh ya, selain tadi kan data itu bisa tercuri, sebetulnya kalau kasusnya adalah malware seperti yang tadi benar-benar take over full HP kita, ya kalau kita lagi buka di HP itu, kita lagi akses untuk M-Banking, ya mereka bakalan ngeliat gitu loh. Jadi ada kemungkinan untuk kerugian finansial di situ, karena dari M-Banking juga kelihatan, mereka tinggal akses login dan PIN juga kelihatan gitu kan. Akhirnya ya mudah aja gitu. Tapi ya selain itu untuk kerugian data juga banyak ya, karena kebocoran data itu juga banyak. Kemudian yang kita berikan secara sukarela melalui phishing itu juga banyak kasusnya gitu. Jadi sudah lumayan banyak sih ya untuk individu. Tapi kalau yang untuk perusahaan gitu ya, itu juga banyak banget Kak sebetulnya, dan sangat merugikan, apalagi data-data perusahaan ya. Iya, kasusnya di Indonesia juga ada beberapa ya kemarin yang terkena, itu tingkatannya agak lebih
agak lebih advance nih, agak lebih tinggi lagi. Kalau tadi phishing dan malware ya, kalau ini namanya ransomware, di mana dia itu mengunci atau mengenkripsi suatu file atau data penting milik suatu perusahaan, di mana kalau perusahaan ini mau membukanya atau mau minta gitu untuk membuka akses, nah mereka ini harus membayarkan dari berapapun yang diminta oleh si pelaku ini. Jadi mereka kayak menyita, tapi file ini yang miliknya si perusahaan itu dikunci dulu nih. Kayak filenya disandra gitu ya? Iya, disandra, bener. Jadi kalau mau buka ya harus bayar dulu, dan itu jumlahnya biasanya fantastis banget sih. Apalagi kan ini ranahnya perusahaan gitu ya. Jadi mereka pikir mau berapapun perusahaan akan terus berusaha untuk bisa mengambil akses data itu kembali gitu ya Kak Cika. Iya, tapi Kak, walaupun ya sudah kerugian finansialnya begitu besar, juga untuk memperbaikinya juga besar ya, mereka juga terkadang kalau sebuah perusahaan itu akan kehilangan kepercayaan. Oh iya, itu benar-benar merugikan sih. Karena kalau udah sekali terkena serangan begitu dan kelihatannya di publik gitu kan, akhirnya akan opini publik itu jadi kurang kepercayaannya terhadap suatu perusahaan tersebut. Dan kalaupun itu, karena kan sekarang apa-apa di media sosial tuh cepat viral gitu. Apalagi kalau digiring ke pemberitaan, itu akan jauh lebih membuat kepercayaan orang menurun lagi ya. Iya gitu benar, dan itu merugikan banget sih ya untuk perusahaan. Itu sangat fatal ya. Jadi Kak, kalau misalnya itu kan tadi di kehidupan nyata seorang individu dan perusahaan gitu. Tapi kalau di media sosial sebenarnya akun kita itu aman gak sih? Atau sebenarnya kita tuh cuma ngerasa aman-aman aja, tapi ternyata sebenarnya rawan kayak gitu. Media sosial sebetulnya ya, apapun di dunia maya ini gak ada yang 100% aman sih Kak. Mau media sosial ataupun yang lainnya ya, sebenarnya nggak ada yang benar-benar 100% aman gitu. Jadi kalau kita bilang media sosial itu aman atau enggak ya, nggak bisa kita patokan untuk bilang aman sih, karena ya akan justru sekarang juga serangan-serangan siber atau cyber attack itu yang munculnya kebanyakan dari sosial media kan. Karena orang-orang bisa akses informasi tentang pribadi kita itu jauh lebih cepat di media sosial gitu ya. Iya, dan karena sosial media itu kayak platform yang banyak banget orang-orang akses kan, sehingga dari situlah para pelaku ini mencari celahnya. Oh ternyata dari sosial media ini kita bisa dapetin korban di situ, target korbannya di situ. Jadi ya mereka akan para pelaku ini punya 1000 lebih cara untuk menjebak kita para korban gitu. Oke. Tapi Kak, kalau semisalnya kita ngomongin soal cyber gitu ya, soal gimana rentan gitu di sosial media, bahkan di kehidupan nyata juga rentan banget. Tadi penipuan-penipuan gitu. Betul. Nah, ada nggak sih mitos yang bikin orang tuh salah paham soal keamanan digital? Soal keamanan digital, seperti yang tadi aku bilang sih ya, apapun yang ada di dunia digital atau dunia maya ini nih memang nggak ada yang 100% aman gitu. Dan ya itu yang perlu diingat-ingat sih, karena nggak ada yang 100% aman ya, maka dari itu kita nggak perlu sepercaya itu ya dalam bersosial media gitu. Nggak perlu yang benar-benar memberikan 100% informasi asli tentang diri kita yang untuk akun-akun publik dan lain sebagainya itu. Maka dari itu ya aku pikir kalau soal itu seperti itu ya. Cuma nih aku pengen kasih tahu mitos yang kadang orang-orang tuh anggap kita orang-orang cyber security itu Kak bisa ngehack IG mantan, bisa ngehack WA atau bisa nyadap WA dan lain sebagainya gitu ya. Aduh, jujur itu tuh gimana ya? Untuk dibilang kemungkinannya tuh kecil banget sih. Kecil banget karena Instagram atau WhatsApp itu kan sesuatu yang punya reputasi baik banget ya. Dan mereka tuh merupakan perusahaan yang besar banget gitu loh, sudah terpercaya gitu. Kalau ada hacker yang tiba-tiba ngaku bisa ngehack gitu, itu kayaknya
penipuan deh. Tapi Kak, kalau yang misalnya teman-teman pernah ngalamin kayak akun Instagramnya kehack, itu tuh kehacknya tuh bukan yang dari Indonesia gitu. Terus tahu-taunya dapat info login dari handphone bla 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 bla, misalnya dari negara luar gitu. Itu kan sering banget terjadi. Terus akunnya tuh jadi ngepost hal-hal yang nggak senonoh, hal-hal yang aneh gitu. Itu gimana itu? Itu balik lagi kayak yang tadi kita ada bilang, phishing. Biasanya mereka ambilnya dari phishing karena kita memberikan kan untuk akses login kredensialnya itu secara sukarela, dan akhirnya mereka tinggal login aja tuh. Akhirnya mereka bisa ambil akun kita. Itu kalau kita nggak pakai 2FA ya. Kalau pakai 2FA itu biasanya agak lebih aman lah ya, karena mereka harus minta verifikasi dulu kan ke kita. Angka-angka itu ya? Iya betul, kode verifikasi itu. Tapi ya kalau dibilang ngehack yang bener-bener ngehack ya Kak, itu tuh kayaknya ya kemungkinan kecil banget deh. Karena di dunia cybersecurity itu untuk ethical hackernya ada namanya bug hunter. Jadi mereka itu mencari bug-bug di platform dan nantinya dilaporkan ke si pemilik platform, dan itu digaji besar. Digaji besar. Jadi kalau misal mereka bisa ngehack yang ngakunya bisa ngehack IG atau WhatsApp, tapi cuma dimanfaatkan untuk akun-akun orang-orang seperti kita, itu kayaknya ngapain gitu kan? Karena mereka kalau ngelaporin ke platform dapat uangnya besar gitu loh. Oh, baru tahu. Oke, tadi kita sudah bahas gimana gitu di kehidupan nyata gitu. Di perusahaan juga kita bahas tadi. Nah, untuk topik selanjutnya itu kita pengen tahu nih Kak Citra. Sobat-sobat MCC juga pengen tahu tips dan edukasinya. Nah, buat orang yang awam, langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi itu apa aja Kak? Oke, kalau melindungi data pribadi ya, yang paling gampang nih ya adalah dengan menggunakan password yang aman. Aman itu maksudnya kuat ya, kuat. Bisa menggunakan minimal itu adalah 12 dan lebih. 12 dan lebih dengan kombinasi antara kapital, simbol, angka dan lain-lain ya. Minimal 4 kombinasi gitu, dan itu kan kuat ya, setidaknya untuk dicoba untuk brute force atau dilakukan serangan itu masih susah gitu loh Kak. Dan kemudian selain itu ya bisa dengan, nah ini nih biasanya ya orang-orang itu jarang banget update passwordnya. Oh oke. Jadi kadang dari awal bikin akun sampai bertahun-tahun kemudian itu nggak pernah diupdate. Padahal idealnya untuk update password itu adalah paling nggak 3 bulan sekali deh. Itu pun udah lumayan rawan loh. Kalau bisa sih rutin ya untuk diupdate, dan passwordnya tuh juga harus yang kuat gitu. Kan biasanya orang-orang tuh takut lupa password gitu kan. Tapi sekarang tuh udah ada password manager untuk simpan password kita dengan aman, begitu sih Kak. Tapi terus, itu beneran aman kan? Beneran aman dengan catatan memilih password manager yang tepat juga sih. Oke, kan tadi kita ngomongin soal phishing ini berkali-kali ya Kak Citra. Nah gimana cara bedain email atau pesan yang asli dan yang palsu? Oke, jadi kalau phishing itu ya biasanya mereka dibungkus dengan link atau tautan yang ada typo-nya, ada miss-nya gitu biasanya. Atau mungkin ya kayak contohnya adalah Facebook, O-nya 2 kan ya harusnya, tapi ini O-nya itu diganti jadi 0 atau mungkin O besar. Nah itu kan miss, makanya biasanya akan memberikan kita situs atau mengalihkan kita ke situs yang tidak seharusnya, bukan Facebook asli gitu. Nah di situ memang kita perlu melihat dengan cermat ya, ini nih linknya bener nggak sih, ada yang aneh atau enggak sih? Atau mungkin kalau phishingnya itu berupa kiriman email. Nah kita perlu lihat dulu nih pengirimnya itu beneran asli, terakreditasi atau punya reputasi yang bagus atau enggak sih. Kalau semisal dilihat oh ternyata pengirimnya kurang terpercaya nih, maka itu bisa jadi indikasi merupakan phishing gitu sih. Dan ya memang perlu dilihat secara cermat, karena kadang bahasa-bahasa phishing itu
punya urgensi yang meminta kita ayo dong cepetan diakses gitu loh. Yang kayak memaksa kita harus cepetan untuk akses ke link tersebut gitu sih. Itu perlu dicermati dengan baik sih. Selain itu ada lagi nggak Kak Citra? Oke, jadi sebenarnya ada banyak ya, cuma yang mungkin untuk orang-orang awam bisa akses secara mudah gitu ya Kak. Ada beberapa ya, seperti tadi, kalau semisal butuh untuk membuat password yang kuat gitu, itu bisa ada namanya di website itu secure password. Mungkin nanti aku kasih linknya ya, biar teman-teman tim AMCC bisa sertakan link-linknya mungkin di description YouTube-nya atau mungkin nanti ditampilin nih di sini, bisa kan? Bisa. Oke, nanti aku kasih beberapa. Dan ada juga untuk cek kebocoran data kita. Itu situsnya adalah Have I Been Found. Nah, jadi nanti kalau kita masukin email di sana, nanti akan muncul sebenarnya email kita itu udah pernah ada kebocoran data atau belum sih gitu. Dan itu juga bisa dipelajari ada kebocoran datanya di mana aja gitu dan lain-lainnya. Kemudian itu juga selain tadi ada password manager ya. Dan juga sebenarnya banyak banget sih Kak yang perlu banget kita gunakan ya. Bisa juga ada virus total, namanya virus total, itu bisa untuk cek link ini berbahaya atau enggak sih. Oh, berarti link yang misalnya nih di-share sama orang asing yang tadi juga kita bahkan bingung, ini sebenarnya penipuan apa bukan sih? Ini juga kata Kak Citra tadi ada tipe-tipe gitu. Tapi kok nggak ada gitu. Jadi linknya bisa kita cek tuh di situ. Bisa kita cek, atau misal file itu bisa di-upload ke virus total dan nanti dia akan kasih tahu nih ini ada indikasi berbahaya atau enggak gitu. Ini masih banyak lagi sih, tapi mungkin kita perlu durasi yang lebih panjang ya kalau bahas sangat detail gitu kan. Iya betul. Jadi teman-teman bisa tadi untuk kalau mau tanya-tanya bisa hubungi Kak Citra, dan tentu kita highlight lagi soal si investigatornya. Iya betul. Ya, boleh ditanyakan ke si investigator ya. Iya nanti betul. Yang jawab juga saya sih. Iya. Oke. Ini keren banget ya. Yang kita bahas hari ini, ada tips simple nggak, tips sederhana yang kakak mau sampein ke sobat MCC di luar sana mengenai pembahasan kita hari ini gitu? Oke, kalau tips simple ya, sebenarnya semua itu dibangun dari awareness yang cukup. Jadi kalau kita sudah punya rasa sadar akan keamanan digital itu dengan cukup, maka serangan digital itu juga akan sulit untuk mencapai kita gitu. Jadi sebetulnya kuncinya adalah di humannya ini Kak. Dia harus punya pengetahuan tentang bagaimana sih keamanan digital itu yang penting-penting untuk sehari-hari kita. Jadi karena sebetulnya ya semua kebanyakan dari serangan-serangan di Indonesia ini memanfaatkan dari sisi human errornya. Sehingga memang yang paling penting adalah bagaimana kita dapat punya awareness yang cukup dan melakukan atau bersosial media, berdigitalisasi itu dengan bijak. Seperti biasanya aku bilang adalah tolong pisahkan antara dunia pribadimu dengan dunia publikmu gitu. Itu sih mungkin Kak. Oke Kak Citra, terima kasih banyak karena hari ini Sobat MCC dan saya juga tentunya nggak cuma tahu soal bagaimana ancaman yang ada di Indonesia secara menyeluruh, ancaman pribadi yang sangat-sangat bisa mengubah kehidupan seseorang, tapi kita juga tahu cara melindungi diri dari dunia digital dari yang Kakak Citra jelasin tadi. Nah, sebelum kita tutup, terima kasih banyak karena sudah membersamai topik kita hari ini. Sangat insightful Kak Citra. Terima kasih. Jangan lupa juga Sobat MCC di luar sana untuk bijak bermedia sosial, tentunya bijak memberikan informasi yang akan kita post gitu sekiranya memang tidak begitu perlu, dan perlu banget untuk bisa berwas-waspada selalu gitu. Betul. Ya Kak. Jadi misalnya kalau ada pesan-pesan yang mungkin asing bagi kita, jangan lupa tadi teman-teman juga bisa catat tips-tips dan web-web yang bisa untuk cek-cek tadi yang Kak Citra bilang ya. Jadi itu penting banget untuk bisa teman-teman ketahui, karena bukan hanya orang-orang di luar sana
yang jauh yang bisa jadi korban, diri kita, bahkan teman-teman terdekat dan bahkan keluarga juga bisa kena. Jadi siapa aja bisa jadi korban. Seperti itu ya Kak Citra ya. Betul banget Kak. Oke, terima kasih Sobat MCC sudah membersamai topik kita hari ini. Jadi kita akan bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Sampai jumpa.